baik yang baru-baru ya, Mas Asandi ya, sudah nikah belum? Oh, berarti mau lagi? Bercanda. Baik, melangkah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Baik, catat yang pertama ya. Ini baik yang baru-baru maupun yang lama. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri. Ini kalau kita melihat kata orang jaringan Islam liberal dari jenis sendiri, kalau gitu LGBT boleh dong, itu katanya. Berarti laki sama laki kawin boleh dong, perempuan sama perempuan boleh dong. Begitu tafsirnya, luar biasa. Tapi padahal kan dari jenis kalian sendiri adalah maksudnya dari jenis manusia. Gak mungkin lah Allah perintahkan kawin laki-laki dengan jin ataupun dengan setan atau dengan makhluk lainnya. Tetapi yang dikatakan dari jenis kalian adalah manusia dengan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengetahui dan memahami ya, Adinda Arsandi dan Alvira Sri Rahayu, kalau masing-masing mengetahui bahwa istrinya adalah ayat-ayat Allah, dia juga perlu diketahui. Jadi ayat-ayat Allah bukan hanya Al-Quran, bukan hanya bertulisan, bukan yang hanya berharokat, tetapi adalah manusia, adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana akan dimintai pertanggungjawabannya di kelak nanti. Ya. Arsandi, kalau sadar bahwa Alvira adalah ayat-ayat Allah, maka tidak akan ada yang namanya KDRT. Nggak boleh yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau pelebutan di dalam rumah tangga itu kudu. Ya, itulah. Begitu sebaliknya, Alvira kalau mengetahui suaminya Arsandi adalah itu ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pengingkaran kepada suaminya. Tadi udah dibacakan begitu banyak tentang nasihat-nasihat yang dibacakan oleh Pak Guru. Sigot takbir dibacakan ya. Nah itu kalau harus dari juga. Nah, oleh karenanya itu jalan kedua mempelai juga kalau mengetahui orang tuanya dan mertuanya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada kedurhakaan kepada kedua orang tua maupun mertuanya. Itu hanya istilah. Sekarang menganggap bahwa orang tua dan mertua adalah sama, berkewajiban berbakti kepadanya. Nah, kalau tadi dibacakan bahwa dahulu ya, ini mana? Mama Fira mana? Saya, Pak. Iya, pangling sama, Masya Allah. Kalau Mama Fira mungkin semua ibu akan bersedih. Dia akan teringat masa lalunya, dari dikandungnya, dari dilahirkannya, bahkan menelukan semua kehidupannya, mendidiknya, membesarkan sampai besar. Kalau dia mau picik, enak aja lu udah gede begitu, sekarang lu bawa popong itu pulang gitu kan. Itu kalau pikiran kita. Nah, oleh karenanya itu sebatas inilah diserahkan bahwa pahala yang Allah berikan kepada Bapak Wasid dan Ibu Fira, maka semuanya insya Allah kalau kita lakukan dengan ikhlas, Allah akan ganjarkan yang lebih baik dan lebih banyak. Nah, setelah ini berlakulah yang berkewajibannya adalah Arsandi selaku kepala rumah tangga. Ya, jadi tanggung jawabnya Pak Kumit, Pak Wasri, Mama Fira, tanggung jawabnya selesai sekarang. Sekarang dialihkan, makanya kalau dibahasakan itu, nah, tugas babenya udah selesai. Lanjutin ya, gitu. Kesoalnya, baik buruknya suami. Apakah itu istri melakukan kesalahan? Suami itu bertanggung jawab. Tatkala ada kekurangan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suami pun bertanggung jawab. Mungkin begitu banyak
ya kan, kisah-kisah yang disebutkan bahwa ada orang yang baru tersampaikan pendidikan agamanya, maka kita yakin dan kita baik sangka bahwa Muhammad Arsandi bin Hasanuddin adalah seorang yang baik, soleh, dan kita tahu bahwa Alfira binti Masri adalah seorang yang baik, soleha. Insya Allah kedua ini melangkah dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah litaskunu ilaiha, ya, agar dengan kalian menikah ini menjadi tenang dan tentram. Itu salah satu hikmahnya. Kalau tadi saya melihat baru datang dari jauh, Mas Arsan itu kelihatannya kayak galau gitu. Tampangnya kurang ini, Afir juga tegang. Tapi begitu diajak ngobrol, lihat wajahnya kan. Saya ingat pada waktu muda dulu, lihat orangnya gagah, ya kan, ganteng, ya. Jadi bahwa tujuan daripada itu adalah menjadikan ketenangan, ketentraman setelah hidup berdua. Baik apakah itu secara fisik maupun secara mental. Jadi lahir dan batin adalah tujuannya adalah menjadikan dia hidup tentram, tenang, dan bahagia. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah waja'al bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berdua adalah cinta dan kasih sayang. Ini juga di antara hikmah daripada kalau kita baca ya At-Tarjamatul Lughatul Indonesia di tafsiriyah di dalam terjemah Al-Qur'an bahwa yang dikatakan mawaddah adalah cinta, warahmah adalah kasih sayang. Nah, dijelaskan ulama tafsir yang dengan cinta itu adalah senantiasa pengennya lebih. Ya. Kalau mungkin Alfira melihat Arsandi kelihatannya lebih tinggi, ganteng, gitu kan, soleh, itu fisik-fisiknya ya. Begitu juga Arsandi, mungkin awal kelihatannya dia adalah Sri Rahayu adalah seorang yang cantik, tinggi, gitu kan, dan lainnya. Gak enak kalau mau mengisi orang. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masing-masing itu menyadari bahwa tumpuan adalah kebahagiaannya, maka tidak ada lagi itu yang namanya pergaulan-pergaulan yang mana suami itu mungkin tidak suka. Kalau menjadikan adalah salah satu ganjalan yang ini tidak menjadikan bahagia, maka tinggalkan. Ya. Di tujuan bahagia dan tentram adalah setelah berdua. Ya. Makanya kalau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang buruk, maka jadikan kebahagiaan itu tujuannya menjadi orang-orang yang tentram. Misalkan begini. Dan kedua-duanya itu harus bisa memanage, ya, bisa memanage bagaimana cara bahagia. Bukan hanya bahagia itu berdua di kamarnya, tetapi banyak kaitan-kaitan tentang keluarga. Ya. Baik, Bapak Ibu bahagia, kedua mempelai bahagia. Lalu yang keempat adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tazawwaja barang siapa yang telah menikah, ya, faqad istakmala nisfal iman, maka dia telah sempurna keimanannya. Ya. Baik Arsandi dan Alfira, walaupun kita tahu kita baik sangka kedua ini adalah seorang yang baik, soleh dan soleha, ya, tetapi sebelum dia menikah dia baru setengah imannya. Ketakwaan seseorang pun, seberapa besarnya tingginya ketakwaan seseorang, kalau dia belum nikah baru separoh katanya takwanya, imannya baru separoh, belum full. Nah sekarang kelihatan kedua mempelai ini sudah menikah, sudah sah, artinya telah sempurna, ya, keimanannya.
Ya seperti bagaimana kan dikatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak nikah, maka dia bukan umatku. Ya. Jadi setelah ini makanya kalau nanti Arsandi mungkin berpesan kepada istrinya, biasa manggil apa? Manggilnya Ayang apa Ember? Yang Pak. Yang. Misalkan gini, Arsandi mengatakan kepada istrinya Sri Rahayu, Yang Beb, misalkan gitu ya. Kamu jangan tinggalkan aku yang begitu panjang, jauh dan lama, ya. Karena imanku ada pada separuh di kamu. Kalau kamu terus pergi jauh dariku, maka akan ku cari separuhnya. Bercanda. Tetapi begitulah, separuh iman adalah tatkala dia sudah menjalin kehidupan suami istri. Jangan seperti anak-anak sekarang. Ini kekeliruan inilah harus diajarkan anak-anak sekarang yang kebanyakan nonton TV ataupun sinetron. Apa yang dikatakan? Adinda, kamu jangan pergi jauh karena napasku separuh ada padamu. Waduh, puitis tapi salah. Kalau separuh napas ada pada istrinya, tak kalah jauh ngap dia, bengek kata orang Betawi ya. Yang benar adalah jangan kau pergi Adinda karena separuh imanku ada pada kamu. Lihat orang yang baru nikah, tatkala sudah sempurna imannya, bergaulnya luar biasa, nikmatnya luar biasa, dan itu menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan ya. Jadi mulai sekarang tata bicara, bergaul semua menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan itu. Ya. Baik itu yang kelihatannya pahit maupun manis, tetapi tatkala itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, diniatkan ikhlas karena Allah, dan itu menjadikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, saya singkat-singkat saja ya. Mungkin sebelum kita ke meja makan, ada beberapa poin lagi. Yang kelima adalah Mas Arsandi harus sadar bahwa yang namanya Alfira ini adalah seorang wanita. Wanita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Apa dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqaha minha. Ya, Allah ciptakan wanita itu dari rusuknya Adam alaihissalam. Apa sifat rusuk itu? Tulang rusuk itu bengkok. Artinya bahwa seorang suami harus pandai-pandai memperlakukan seorang istri yang udah tulang rusuk bengkok. Kalau dikasarin dia patah, kalau kita ikutin terus, kita ikut bengkok. Ntar kalau kita tanya, Arsandi yang mana? Arsandi yang bengkok. Kan nggak enak. Kan pengen kan Arsandi, Muhammad Arsandi yang lurus saja. Kan seperti itu, ya. Oleh karenanya itu, jadi tatkala dia sudah memahami bahwa tulang rusuk itu bengkok, maka pandai-pandailah, ya. Oleh karenanya itu, hadirin yang berbahagia, Ibnu Rahman dan dimakan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam, khaliqatul mar'a min dila'. Diciptakannya seorang perempuan itu dari tulang rusuk, ya. Sehingga tulang rusuk yang udah kadung bengkok, maka tanya pada ahlinya berkenaan dengan perempuan, ya. Mas Arsandi boleh tanya kepada ayahnya gimana sih namanya perempuan, atau tanya kepada ayah ibu mertuanya gimana sih perempuan, tapi jangan tanya kepada saya ya. Sekali lagi tadi saya bilang, saya belum banyak pengalaman. Kalaupun ingin banyak bertanya, tanya kepada Abah Suwarna yang terbangnya sudah tinggi, ya. Jadi kalau ibarat pilot itu membawa pesawat yang Sukhoi luar biasa, tanya kepada beliau. Kalau nanti di sana sini ada masalah sedikit banyaknya, oleh karena itu saya sarankan cari orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Jangan kembali kepada mantannya, jangan, ya. Harus move on. Kata anak sekarang,
harus move on. Kenapa? Udah ada batasnya. Bukan waktunya kita memberikan cerita-cerita pada orang yang memberi cerita baru lagi, bukan. Tetapi kepada orang yang tepat, kepada kedua orang tuanya, kedua mertuanya, dan kepada orang-orang yang ahli dalam bidangnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan mungkin kita doakan agar kedua mempelai ini menjalankan hirup pikuk keluarganya dengan baik dan lancar. Kalaupun ada ombak dan onak dan duri, itu mudah diselesaikan dengan cara yang baik, dan mudah-mudahan dijadikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kehidupan yang lebih terang. Baik, yang berikutnya saya singkat juga. Yang keenam adalah perlu juga ketahui bahwa Mas Arsandi, di pundak kamu tanggung jawab yang penuh, ya, berkenan dengan mendidik seorang istri, berkenan dengan menafkahi, berkenan dengan menjaga seorang istri. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Apa yang dimaksudkan ayat ini adalah suami. Kalau mungkin suami punya kekurangan di sana dan di sini, maka dia harus mampu untuk mencarikan untuk sebagai pengganti agar menjadikan istrinya baik dan bahagia. Apa maksudnya? Misalkan kalau istrinya belum bisa ngaji, carilah guru untuk bisa mengajar ngaji. Tapi saya yakin Mas Arsandi, ini Alfira dulu murid saya, ngajinya top. Bukannya iklan ya, bukannya promosi, udah dapat juga soalnya. Baik, itu sudah kita yakini bahwa suami ada kekurangan, maka Alfira juga ingin membantunya sepenuhnya. Itulah yang dikatakan bahwa tanggung jawab ada pada suami, tetapi istri membantu keluarganya. Kenapa? Karena ke bawah-bawahnya adalah tanggung jawab. Baik, yang terakhir adalah waladun salihun. Jadi anak yang soleh, ya, mungkin ini salah satu hikmah tujuan pernikahan. Ya. Tujuan yang paling besar menjalani hidup rumah tangga adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah-hikmah itu adalah tujuan-tujuan yang mungkin bisa hidup di dunia saja, tetapi yang terpenting adalah bekal kita di akhirat kelak, bahwa nanti Alfira dan Mas Arsandi adalah nanti punya anak. Tadi kata Abah paling gak 5, saya bilang 11 bah, gitu, biar nggak ada cadangan kalau nyari kesebelasan gitu kan. Baik, itulah bahwa waladun saleh inilah yang menjadikan modal yang besar, ya. Kenapa? Karena kalau seorang tua nanti sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan dapat menggantikan sebagaimana mestinya. Tetapi tatkala anak-anak itu dididik dengan saleh dan salehah, maka dia akan memberikan doa-doanya kepada orang tuanya. Inilah sebagai modal bahwa nanti mudah-mudahan tatkala dia memiliki anak-anak yang baik itu laki-laki dan perempuan. Kata dahulu saya dengar anak laki-laki dan perempuan sama saja, maka saya bilang enggak, beda anak yang perempuan, yang laki-laki dengan perempuan, yang perempuan dengan laki, kan begitu. Jadi kalau punya anak dan anak laki-laki dan perempuan sama maksudnya, tatkala Allah berikan rezeki seperti itu sama tanggung jawabnya, ya, mendidik, membiayai, membesarkannya. Dan lebih terpenting adalah bahwa tatkala anak kita menjadi soleh dan soleha, dia mampu mendoakan kedua orang tuanya agar dia menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, baik, mungkin itu saja yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kedua mempelai khususnya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan dari awal sampai akhir acara ini mudah-mudahan mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.